Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali di mata kuliah aplikasi Excel untuk bisnis dan akuntansi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita melakukan tahapan siklus akuntansi, yaitu mencatat setiap transaksi yang terjadi ke dalam buku jurnal umum menggunakan aplikasi Excel. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan melanjutkan pekerjaan tahapan siklus akuntansi yang berikutnya, yaitu melakukan posting ke dalam buku besar. Aktivitas posting ke dalam buku besar itu merupakan aktivitas pengelompokan setiap transaksi yang terjadi ke dalam buku besar akun masing-masing. Buku besar ini juga terdiri dari dua jenis, yaitu buku besar umum dan juga buku besar pembantu. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana kita melakukan posting ke dalam buku besar umum, ya, untuk semua akun yang berkaitan atau yang terjadi di dalam jurnal umum. Adapun fungsi dari buku besar ini adalah untuk memberikan informasi mengenai saldo dan nilai transaksi masing-masing akun yang terjadi selama satu periode akuntansi. Jadi, dengan melihat buku besar masing-masing akun, kita bisa mengetahui berapa saldo masing-masing akun di akhir periode tersebut, ya. Oke, baik, langsung saja kita akan praktekkan proses posting ke dalam buku besar menggunakan aplikasi Excel. Adapun soal yang akan kita bahas di sini masih melanjutkan soal sebelumnya, yaitu transaksi yang terjadi di dalam Karyanto Akuntan. Nah, sebelumnya kita sudah membuat daftar referensi mengenai data akun apa saja yang digunakan oleh perusahaan serta saldo awal masing-masing akunnya. Setiap transaksi yang terjadi sudah kita catat ke dalam buku jurnal umum dan sekarang kita akan melakukan posting ke dalam buku besar. Posting ke dalam buku besar ini, kalau kita mengerjakan secara manual, maka format buku besar ini harus kita buat sebanyak jumlah akun yang digunakan di dalam perusahaan. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi Excel, maka format buku besar ini cukup kita buat sekali saja. Nah, untuk akun yang kedua, ketiga, dan seterusnya akan kita pilih, akan kita setting di bagian pilih akun ini supaya ketika kita memilih akun kas misalnya di sini, maka dia akan menampilkan buku besar untuk akun kas. Ketika kita pilih di sini piutang dagang, maka akan menampilkan buku besar untuk piutang dagang dan seterusnya, ya. Kita buat dulu judul laporannya, Karyanto Akuntan, buku besar tertanggalnya 31 Maret 2018, mengikuti bulan transaksi yang terjadi di dalam soal kita Karyanto Akuntan. Oke, nah berikutnya di sini di bagian pilih akun, kita akan men-setting agar pilih akun ini bisa dipilih secara otomatis dengan cara menggunakan data validation, sama seperti yang kita praktekkan sebelumnya. Kita klik dulu di sel C6 di bagian pilih akun, lalu kita klik menu data, ya, kita klik menu data, lalu kita pilih data validation, kita klik data validation. Ya, jadi artinya kolom C6 ini akan kita isi mengambil data berupa apa? Lalu kita pilih list berupa daftar. Yang diambil sumbernya dari mana? Kita tentukan di sini. Source-nya berarti kita mengambil data nama akun
yang sudah kita buat di tabel daftar akun. Ya, di source kita klik tanda panahnya sampai dia muncul data validation seperti ini, lalu buka tab daftar akun, lalu kita blok list daftar akun yang akan kita jadikan referensi untuk memilih akun di formulir buku besar. Oke. Jika sudah enter, klik OK. Maka nanti dipastikan ketika kita klik di bagian pilih akun ini, sel C6, dia akan muncul tanda panah untuk memilih akun mana yang akan kita tampilkan buku besarnya. Ya, misal di sini saya pilih kas terlebih dahulu. Lalu lihat di bagian samping kanan, di kolom H, baris 6, sel H6, kode akun ini kita isi dengan nomor akun menggunakan rumus VLOOKUP. Ya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita klik sama dengan ketik rumus fungsi VLOOKUP, kurung buka. Lookup value-nya, kata kuncinya, kita mengacu ke sini, ke sel C6, yaitu pilih akun. Ketika kita memilih akun di sini kas, maka akan otomatis kode akunnya terisi kode akun kas, gitu ya. Oke, kita klik tanda titik 2, lalu kita tentukan tabel array-nya atau range data yang menjadi referensi untuk kita memilih data kode akun ini. Ya, oke. Tabel referensinya kita mengacu ke daftar akun lagi, ya. Kembali ke daftar akun, lalu kita blok tabel referensinya. Di sini saya blok dari kolom A4 sampai dengan D27. Jangan lupa range datanya kita klik F4 supaya range datanya ini terkunci, ya. Kita klik tanda titik koma, lalu berikutnya kita pilih kolom index number. Untuk mengisi sel kode akun ini, kita mau mengambil dari kolom nomor berapa dari tabel referensi yang kita pilih ini, yaitu kita pilih kolom yang nomor 2. Ya, kolom pertama ini kan referensinya, lalu nomor 2 kita isi nomor akunnya. Oke, nah berikutnya ketik lagi titik koma, lalu kita pilih false di range lookup-nya, ketik tutup kurung, enter. Maka di sini ketika kita pilih kas, maka kode akunnya terisi otomatis nomor akunnya. Ketika kita pilih di sini piutang dagang, otomatis terisi nomor akun untuk piutang dagang dan seterusnya. Ya, oke. Nah berikutnya di bawah kolom kode akun, di bawah sel kode akun, kita akan mengisi tanda saldo normal untuk akun ini berada di debit atau berada di kredit. Nah, saldo normal ini kita akan mengacu ke referensi yang ada di tabel daftar akun ini, ya. Ini ada posisi normal. Posisi normal ini akan kita pindahkan ke sel H7. Ya. Kita klik sama dengan, lalu kita pilih VLOOKUP lagi. Kurung buka, lookup value-nya kita pilih di sini C6, yaitu nama akunnya. Lalu tabel array-nya kita blok, data referensi data akunnya. Jangan lupa klik F4, ketik lagi titik koma, lalu pilih kolom yang mau diisi, mengambil dari kolom nomor berapa, kita isi dengan kolom nomor 3, titik koma, pilih lagi range lookup-nya adalah false. Lalu tutup kurung, enter.
Oke, di sini akan otomatis terisi posisi normal untuk akun kas, yaitu debit. Ya, misalnya di sini kita pilih akumulasi penyusutan, dia akan otomatis terisi kredit. Seperti itu ya. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Kita isi saldo awalnya. Saldo awal untuk akun yang ada di dalam buku besar ini. Untuk saldo awal masih sama, kita menggunakan rumus VLOOKUP juga. Sama dengan VLOOKUP, kurung buka, lookup value-nya masih mengacu ke nama akun yang kita pilih di sini. Lalu tabel array atau range data referensinya, tabel referensinya masih sama, yaitu menggunakan tabel daftar akun yang sudah kita buat sebelumnya. Jangan lupa klik F4. Lalu kita pilih mau diisi dari kolom yang keberapa, yaitu kolom yang keempat ya. Kolom yang keempat, saldo awal. Lalu range lookup-nya kita pilih false. Kurung tutup, enter. Oke, sudah terisi otomatis untuk saldo awal akun di dalam buku besar ini. Nah, selanjutnya kita buat format buku besar terdiri dari tanggal, nomor bukti transaksi, keterangan, nama akun, kode akun, debit, kredit, dan saldo. Nah, sama seperti kita membuat buku besar secara manual. Di baris pertama ini, kita harus menyajikan saldo awal terlebih dahulu. Nah, karena transaksi kita adalah transaksi bulan Maret 2018, maka di baris pertama tabel buku besar ini, maka kita isi dengan tanggal awal periode, yaitu 1 Maret 2018. Nomor bukti transaksinya kita kosongkan, keterangannya kita ketik secara manual, yaitu saldo awal, nama akunnya kita kosongkan, kode akunnya kita kosongkan juga. Nah, kolom debit, kredit, dan saldo kita isi menggunakan rumus if. Ya. Di bagian kolom debit, untuk saldo awal di dalam format tabel buku besar ini, kita isi dengan rumus logical sama dengan if jika H7 artinya saldo normalnya, posisi normalnya berada di posisi debit, jadi if H7 sama dengan tanda petik D, kalau H7-nya terisi dengan huruf D, maka kolom debit ini akan diisi dengan angka saldo awal yang tersaji di sel I7. Jika tidak, maka nilai kolom debit ini adalah 0. Tutup, enter. Ya. Nah, sekarang kita tes, ini otomatis terisi 8 juta karena akunnya yang kita pilih adalah kas dengan saldo normalnya debit. Misal di sini kita pilih akumulasi penyusutan, maka di kolom debit ini akan menjadi 0, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita setting lagi untuk kolom kredit. Menggunakan fungsi logical juga, sama dengan if jika sel H7 posisi normal akun ini sama dengan K. Jadi kalau saldo normal untuk akun ini adalah kredit, maka akan diisi dengan saldo awal yang ada di
kolom I baris 7, sel I7. Jika tidak, maka akan diisi dengan angka 0. Kurung tutup, enter. Nah, selanjutnya untuk kolom saldo, di sini akan kita isi dengan rumus logikal, yaitu sama dengan if, kurung buka, jika posisi saldo normalnya untuk akun yang kita pilih di sini sama dengan D, ya, if sel H7 sama dengan D, maka kolom saldo ini akan diambil dari angka yang tercantum di dalam kolom debit baris saldo awal, yaitu sel G9. Namun jika tidak, maka kolom saldo sel I9 ini akan diambil nilainya dari kolom kredit yang ada di sel H9, baris saldo awal. Kurung tutup, enter. Nah, sekarang di sini kita lihat, karena akun yang kita pilih adalah kas, maka saldo awalnya akan terisi 8 juta. Apabila di sini kita ubah akunnya menjadi piutang dagang, maka otomatis terisi dengan 16 juta. Misal di sini kita pilihnya utang usaha, maka saldo normalnya kredit sebesar 1.500.000. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang baris pertama di tabel buku besar sudah kita setting. Selanjutnya kita akan men-setting baris kedua untuk pengisian tabel buku besar ini. Di mana untuk baris kedua, ketiga, dan seterusnya, kita akan mengambil sumber data untuk pengisian tabel baris kedua ini berasal dari transaksi yang terjadi di jurnal umum. Ya, oke. Nah, untuk pengisian tanggal ini ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi agar kolom tanggal ini terisi dengan data yang sesuai dengan transaksi. Syarat yang pertama, transaksi tersebut itu harus terjadi dari tanggal lebih kecil atau sama dengan dari tanggal laporan buku besarnya, yaitu lebih kecil dari tanggal 31 Maret 2018. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah akun yang terdapat di dalam jurnal umum harus sama dengan akun yang kita pilih di sel C6 ini. Di akun yang kita pilih di sel C6. Oke, kita mulai mengisi. Karena ada 2 syarat atau 2 kondisi yang harus dipenuhi untuk mengisi kolom tanggal ini, maka kita bisa menggunakan fungsi logikal if and, ya. Sama dengan if, kurung buka, and, kurung buka. Kita masukkan kriteria yang pertama atau persyaratan yang pertama, yaitu tanggal transaksi yang ada di dalam sel B9. Jangan lupa kita klik F4 ketika kita memilih sel tersebut, harus kurang dari atau sama dengan tanggal laporan, yaitu 31 Maret 2018. Ya, kita boleh klik F4 di sini. Itu persyaratan yang pertama, lalu kita klik titik koma, masukkan persyaratan yang kedua, yaitu nama akun yang kita pilih di sini harus sama dengan nama akun yang ada di jurnal umum, ya. Jadi kita pilih persyaratan yang pertama, yang kedua adalah sel C6, lalu klik F4 lagi, harus sama dengan klik tab jurnal umum, lalu kita masukkan kolom nama akun pada baris pertama di dalam tabel jurnal umum, yaitu sel E7.
Ya, kita klik kurung tutup. Nah, ini adalah persyaratan yang pertama. Persyaratan yang kedua sudah kita masukkan. Klik tanda titik koma, baru kita masukkan value if true-nya. Jadi artinya apabila dua kondisi tersebut terpenuhi, maka kolom tanggal di dalam tabel buku besar itu akan diisi dengan nilai apa? Tapi diisi dengan nilai yang tercantum di dalam sel B7, yaitu tanggal transaksi. Ya. Jika tidak, masukkan value if false-nya. Jika tidak, mau dimasukin angka apa? Kita isi dengan kosong aja, tidak diisi dengan apa-apa. Nah, di dalam rumus logikal, ketika kita memilih angka kosong, tidak dimasukkan angka apapun, maka kita bisa mengetikkan tanda petik 2 kali. Ya, lalu klik kurung tutup, klik enter. Ya, di sini terisi. Tanggalnya adalah 2 Maret 2018 karena kedua persyaratannya memenuhi, yaitu tanggal di atas di B9 itu kurang dari atau sama dengan 31 Maret 2018 dan akunnya antara yang kita pilih di sini dengan yang ada di jurnal umum itu sama-sama akun kas. Beda halnya kalau kita sedang membuka akun buku besar lainnya. Misal kita pilih di sini piutang dagang, maka kolom tanggal ini akan terisi dengan kosong karena tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu nama akun yang ada di sel C6 pilih akun tidak sama dengan nama akun yang tercantum di dalam jurnal transaksi. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Pengisian untuk kolom nomor bukti. Nomor bukti ini ya kita isi dengan rumus logikal juga sama dengan if kurung buka. Jika tanggal di dalam kolom tanggal ini yaitu sel B10 terisi dengan tanda kosong, berarti sama dengan kosong. Kalau kosong berarti tanda petik 2 kali, maka nomor bukti ini akan diisi dengan kosong juga, tanda petik 2 kali. Masukkan value if false-nya. Jadi value apabila kolom tanggal ini tidak kosong, maka nomor bukti ini akan diisi dengan kolom nomor bukti yang ada di tab jurnal umum. Kita klik tab jurnal umum, masukkan transaksi yang pertama, dipilih sel C7, yaitu kolom nomor bukti pada tabel jurnal umum. Klik, ketik tanda kurung tutup, klik enter. Nah, maka di sini akan terisi 0. Kenapa diisi 0? Karena di kolom nomor bukti kita, di jurnal umum, kita tidak mengisi apa-apa. Ya. Begitu juga untuk mengisi kolom keterangan, nama akun, kode akun, debit, dan kredit. Kita lakukan cara yang sama seperti logical nomor bukti. Ya, sama dengan if, kurung buka, tanggal pada sel B10 sama dengan kosong, maka kita isi dengan kosong juga. Jika tidak, maka kita isi dengan tanggal yang tercantum di sel B7 pada jurnal umum. Maaf, keterangan ya, yaitu sel D7 pada jurnal umum. Ya, kurung tutup, enter. Begitu juga dengan nama akun, lakukan cara yang sama, if kurung buka, sel B10 tanggal transaksi sama dengan kosong, maka akan diisi dengan kosong juga. Namun jika tidak kosong, maka kolom nomor akun pada sel E10 ini akan diisi dengan nama akun yang tercantum di dalam tabel jurnal umum sel E7. Kurung tutup, enter. Kode akun lakukan cara yang sama dengan if, kurung buka, tanggal sama dengan kosong, maka akan terisi dengan kosong juga.
Namun apabila tidak, maka sel F10 ini, kode akun, akan diisi dengan kode akun yang tercantum di dalam kolom kode akun buku jurnal umum, yaitu sel F7, kurung tutup, enter. Berikutnya, kolom debit dan kredit, lakukan cara yang sama dengan if, kurung buka, B10, tanggal, jika kolom tanggalnya sama dengan kosong, maka kolom debit pada sel G10 ini akan kita isi dengan angka 0. Angka 0 ya. Jika tidak, maka akan diisi dengan kolom debit yang tercantum di dalam jurnal umum, yaitu sel G7. Kurung tutup, enter. Begitu juga dengan kolom kredit, sama dengan if kurung buka, tanggal yang ada di sel D10 sama dengan kosong, maka akan kita isi dengan tanda 0, angka 0. Namun jika tidak kosong, titik koma, akan kita isi dengan angka yang ada di dalam kolom kredit di dalam jurnal umum, yaitu sel H7. Kurung tutup, enter. Berikutnya, untuk saldo, kita masukkan rumusnya sama dengan if, jika posisi saldo normal untuk akun yang kita pilih ini, yang ada di sel H7, sama dengan D. Jadi kalau sel H7-nya terisi huruf D, maka kolom saldo pada sel I10 ini harus kita isi dengan cara I9, yaitu saldo awal akunnya, ditambah dengan kolom debit di G10, dikurangi dengan kolom kredit di H10. Itu kalau saldo normal akunnya berada di posisi D. Namun jika tidak, titik koma, maka kolom saldo awal ini akan kita isi dengan rumus saldo awal di sel I9 ditambah kolom kredit, yaitu sel H10, dikurangi dengan kolom debit yang ada di G10, kurung tutup. Nah, untuk referensi posisi saldo awal normalnya H7 ini, supaya nanti bisa kita copy ke baris ketiga dan seterusnya, jangan lupa diklik F4 seperti ini ya. Jika sudah, klik enter. Nah, sekarang kita lihat saldo kas, saldo awalnya 8 juta, ada penambahan 1.750.000 sehingga saldo akhirnya 9.750.000. Oke. Nah, untuk baris yang ketiga, keempat, dan seterusnya, tinggal kita copy saja rumus yang sudah kita setting di baris kedua tabel buku besar ini ke baris ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, kita blok area yang menjadi tujuan kita yang mau di-copy. Setelah kita copy, lalu kita klik paste. Nah, ya, di sini maka Excel akan otomatis menampilkan hanya transaksi yang berkaitan dengan akun yang kita pilih di sini. Jadi artinya ini adalah buku besar untuk transaksi akun kas. Selanjutnya, apabila kita memilih di sini adalah akunnya piutang dagang, maka otomatis Excel akan menampilkan buku besar hanya yang berkaitan dengan akun piutang dagang.
Begitu juga dengan misal kita pilih di sini transaksinya adalah biaya gaji, maka otomatis menghasilkan buku besar transaksi untuk akun biaya gaji dan komisi. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Kelihatannya kan kurang enak dipandang ya, karena ada baris-baris yang kosong seperti ini. Jadi seolah-olah buku besar ini ada baris yang kosong. Sedangkan kalau kita bekerja dengan manual, ini setiap transaksi dicatat secara historis. Tidak boleh ada baris kosong seperti ini. Nah, di dalam aplikasi Excel, kita bisa mengatur supaya tampilan buku besar untuk akun-akun yang nilainya kosong ini, ya, dia akan terhide otomatis barisnya, ya. Caranya yaitu dengan cara di sheet buku besar, ini ya, sheet buku besar, kita klik kanan, lalu kita pilih View Code. Kita pilih View Code, lalu kita pilih sheet mana yang mau kita atur supaya apabila ada baris yang kosong itu akan otomatis terhit, tersembunyi barisnya. Oke, nah di sini di bagian sebelah kiri ada menampilkan sheet-sheet yang sedang kita gunakan di dalam workbook tersebut. Kita pilih sheet yang ketiga, yaitu buku besar. Di kategori yang pertama, di sini kita pilih semula general, kita ubah menjadi worksheet, ya. Lalu di bagian sebelah kanan ada selection change-nya, perubahan yang mau kita pilih itu kita ubah menjadi change. Kita ubah menjadi change. Nah, berikutnya di e-learning, saya sudah membagikan kode yang bisa kita gunakan untuk menjadikan baris kosong ini otomatis terhit oleh sistem Excel. Nah, kode tersebut tinggal kita copy saja, lalu kita paste di bagian sini, ya. Kita hapus dulu, lalu kita tinggal paste saja kode yang sudah saya berikan di modul e-learning. Lalu yang perlu kita perhatikan hanya di bagian sini aja, ya. For each range in range, jadi artinya range yang menjadi acuan kita untuk menjadi untuk membuat baris tersebut otomatis terhit ketika kosong, referensinya ngambil dari sel yang mana, dari kolom yang mana. Sekarang kita lihat di soal kita, ya. Kita pilih acuan kita adalah di baris B9 sampai dengan B30, ya. Nah, di sini boleh kita isi B9 dan B30. B9 sampai dengan B30. Jadi apabila di dalam range kolom B9 sampai dengan B30 ada yang kosong, yang bernilai kosong, maka dia akan terhidden. Seperti itu. Oke, jika sudah, kita close saja dari pengaturan Visual Basic Application-nya. Oke, nah kembali lagi ke tabel. Nah sekarang coba kita ubah menjadi piutang dagang. Atau kita ubah menjadi kas lagi. Nah, dia akan otomatis hanya menampilkan baris-baris yang terisi yang berkaitan dengan akun kas. Begitu juga apabila kita memilih akun gedung, kita memilih akun lainnya. Seperti itu, ya. Oke, nah cukup sekian materi kita hari ini berkaitan dengan melakukan posting buku besar ke dalam aplikasi Excel. Cukup memudahkan untuk kita. Kenapa?
Karena apabila kita menggunakan cara manual, kita perlu mencatat atau membuat buku besar ini sebanyak jumlah akun yang kita miliki. Tapi dengan bantuan aplikasi Excel ini, kita cukup mengatur rumus-rumus saja, sehingga untuk setiap transaksi yang berkaitan dengan akun-akun akan dibuatkan buku besarnya secara otomatis. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita di pertemuan kelima ini. Ada tugas untuk kalian yang sudah saya upload di e-learning ya. Sampai ketemu lagi di minggu berikutnya. Kita akan membahas bagaimana menyusun neraca saldo dari buku besar yang sudah kita posting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.